Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ya. Minggu lalu udah sampai planning. Suspension ya. Oke. Oke, sebelum ke materi hari ini, kita diskusi tugas 2 dulu ya, sedikit review ya. Tadi pagi udah saya baca beberapa tugas yang udah dikerjakan. Masih ada yang melakukan constraint ke domain biddable ya. Yang saya temukan cuma satu. Oke, terus apa lagi ya? Lexical. Nah, lexical itu kan dia database ya, umumnya memang domain yang bisa menyimpan data. Nah, banyak saya lihat yang membuat domain lexical itu tidak di-constraint. Memang nggak salah sih, tapi ketika saya baca jawabannya atau konteksnya ya untuk requirement tertentu, ternyata memang harus di-constraint. Nah, sekarang kapan kita harus constraint? Itu yang jadi pertanyaan. Kapan kita harus constraint? Gampang aja, ketika ada sesuatu yang harus di-update atau di-delete atau di-create ya gitu, harus di-constraint database-nya. Tapi kalau Anda hanya select aja atau tidak ada yang perlu diubah database-nya, itu boleh nggak di-constraint. Nah, itu aja bedanya. Nah, tapi kalau misalnya Anda menyimpan data atau mengubah data, nah itu harus di-constraint database-nya atau domain lexical-nya harus di-constraint. Nah, kalau di sini berarti nanti ada sedikit pengurangan nilai ya akhirnya, kan sayang gitu. Ya walaupun nggak terlalu signifikan, pengurangannya nggak terlalu signifikan. Jadi ada sedikit pengurangan nilai. Ada juga sih yang di-constraint, ada mahasiswa yang constraint, jawabannya udah bagus ya. Biddable-nya saya cek dia tidak di-constraint. Kemudian display, nah kalau display harus selalu di-constraint, nah itu banyak saya lihat jawabannya sudah benar. Ya, domain display itu semuanya di-constraint. Nah, cuman banyak yang mungkin lexical ya, ada yang di-constraint, ada yang enggak. Oke, tergantung requirements-nya, tapi kebanyakan saya lihat harusnya mestinya di-constraint gitu, tapi tidak di-constraint karena mungkin ragu-ragu nih constraint atau enggak ya. Jadi nggak perlu ragu kalau kira-kira ada yang diubah, ada yang diedit, database-nya constraint. Itu udah pasti constraint. Oke, kita lanjutkan suspension ya, masih di planning. Nah, ini yang kita pelajari kan konsep. Jadi mungkin kok teori aja Pak. Ya memang begini, software engineering kan jadi arsitek itu banyak berteori dia. Jadi ya banyak konsep, banyak teori yang dipelajari. Nah, yang perlu dipahami di sini, ini kan nggak mesti dihafal. Jadi jangan nanti mikirnya, waduh ini harus dihafal Pak. Enggak, jadi konsepnya aja dia yang harus dipahami. Karena secara umum itu kan kita mempelajari software engineering ini kan secara komprehensif. Jadi ya nggak mesti oke, kita fokusnya di desain aja, nggak seperti itu. Nah, desain sendiri itu kan harus dipahami secara komprehensibel. Jadi nggak satuan dia. Nah, ini contoh yang salah satu menganalisis software secara detail. Jadi dia tidak hanya membuat software siap dipakai atau sudah jadi. Nah, enggak seperti itu, tapi lebih ke menganalisis software itu dengan detail, dengan memperkirakan atau memperkirakan efeknya apa yang akan terjadi. Nah, ini belum lagi kita diskusi tentang security-nya gitu ya.
Jadi membuat software yang aman ya, yang menjamin data-data yang sensitif itu bisa tersimpan dengan baik atau tidak bisa diambil oleh penyusup misalnya. Nah, itu belum sampai ke situ. Nah, itu masuk ke ranah penelitian ya. Kalau ini kan masih ranahnya teori gitu. Kita belajar teori aja. Oke, saya lanjutkan suspension. Nah, suspension itu seperti yang kita tahu suspend ya. Memang kalau dalam bahasa Inggris suspension itu ada dua makna itu ya. Jadi dia punya dua makna. Kalau yang pertama dia menunda atau suspend. Atau dia suspension itu kalau di dalam mobil atau motor itu kan ada suspension pair gitu ya. Nah, itu ada dua makna, tapi maknanya di sini suspension itu bukan yang seperti itu ya, tapi ya suspension kalau dalam makna secara literasinya ya itu kan kayak sesuatu mau jatuh tapi ditunda, ditahan. Itu kan suspensi atau pair itu kan seperti itu ya. Yang harusnya dia udah jatuh tapi dia ditahan supaya empuk gitu kan suspension. Ya, secara makna memang hampir sama, tapi dalam konteks ini kita artinya menunda dengan waktu tertentu. Nah, makanya di sini ada time period. Nah, time period itu menunjukkan bahwa untuk sebuah penundaan itu ada waktu tertentu. Jadi waktu itu tidak penundaan itu tidak unlimited ya, atau tidak berbatas, itu tidak berbatas, tapi dia punya batasan. Oke. Dia punya batasan sehingga Anda nggak bisa atau nggak boleh menunda itu selamanya. Gitu. Nah, itu konsepnya seperti itu ya. Oke, lalu kalau kita lihat dari kardinalitasnya di sini juga jelas ya bahwa untuk selama penundaan tersebut ada satu time period yang harus dipertimbangkan. Jadi nggak boleh Anda memiliki banyak time period gitu ya. Makanya di sini ditulis dalam desainnya hanya punya satu time period. Suspensionnya penundanya boleh banyak gitu. Time periodnya cuma satu gitu. Dia harus mengacu ke satu time period tertentu. Gitu. Nah, sebetulnya propose dan implemented action ini bisa ditunda walaupun dia sudah implemented tapi bisa ditunda gitu. Oke, nanti di slide berikutnya ada saya tulis. Nah, kalau misalnya sebuah action itu ditunda, berarti dia punya satu waktu tertentu ya. Jadi dia bisa saja dia masih eksis gitu, tapi karena namanya ditunda ya dia belum dilanjutkan. Nah, kalau misalnya waktu atau periode itu udah berakhir, maka dia nggak dianggap lagi sebagai suspend dan actionnya akan lanjut, gitu ya. Nah, di sini di bawah paragraf kedua saya tulis di sini ada propose dan implemented action itu bisa ditunda tuh, bisa disuspend juga ya. Walaupun dia dibilang implemented, implemented bisa tertunda, terimplementasinya bisa ditunda. Jadi dia belum selesai itu, jadi belum terimplementasi. Propose juga demikian ya, walaupun dia sudah dipropose bisa ditunda gitu ya. Nah, ini yang suspending purpose itu sama dengan menunda, postponing. Jadi sebuah aksi yang sudah dipropose atau propose action itu namanya kalau masuk ke suspending itu bisa ekivalen dengan postponing atau penundaan. Contoh misalnya kalau di sini seseorang ingin menyuci piring ya. Kalau di dalam bahasa Inggris ada frase namanya. Wash the dishes itu cuci piring, nggak wash the plate gitu ya. Jadi nanti kalau Anda mungkin jalan-jalan ke sekolah lanjut ke luar negeri jangan bilang I want to wash the plate ya. Tapi I want to wash the dishes gitu ya. Itu cuci piring tuh jangan nanti salah-salah bilangnya. Ya, jadi wash the dishes itu cuci piring. Jadi di sini dia sudah ada propose ya, rencana ya, action yang ingin cuci piring tapi tertunda for long periods ya, untuk satu waktu tertentu dia menunda-nundanya terus. Nah, tapi dia belum menganggap itu di abandon atau terbengkalaikan tapi masih masuk ke
suspension. Makanya tadi kalau dilihat di dalam UML-nya di sini, abandon itu satu hal yang berbeda ya. Jadi dibedakan antara suspension dengan abandon. Jadi suspension itu masih ada niat untuk menyelesaikannya. Misalnya nih anak-anak angkatan 2000 berapa nih ya? Kalau di informatika berarti 2015 ya, 2015. Tahun depan itu adalah tahun terakhir. Tahun terakhir untuk menyelesaikan studinya. Kalau nggak dia di TU ya. Nah itu dia berarti tidak mengerjakan tugas akhirnya, itu dianggap suspension. For a time period, jadi untuk satu waktu atau satu periode tertentu. Jadi ada periodenya kalau dianggap suspension selama dia masih di bawah 14 semester, ya masih suspension. Tapi kalau udah lewat 14 semester, berarti dia dianggap abandon. Berarti dia ya udah nggak naik pikir ya, nggak naik pikir, mungkin dia udah malas dia mikir tuh. Jadi ya itu namanya abandon akhirnya. Dan sayang tuh uang habis, tapi nggak selesai. Kayak minggu lalu saya udah kasih tips dan triksnya ya untuk bisa nyelesain cepat gitu. Jangan khawatir, di informatika itu kebanyakan dosen itu udah punya topik ya, masing-masing sudah punya topik sendiri. Kalau di saya, kalau di bidang minat RPL itu terkhusus saya ya, terutama saya udah punya beberapa topik, itu malah ada pengelompokan topik lagi. Jadi crowdsourcing. Tahun ini nanti saya mau coba ke komponen ya, saya mau coba nanti melakukan penelitian refactoring. Udah punya rencana research plan saya, rencana penelitian untuk 2-3 tahun ke depan. Jadi udah ada tuh rencana-rencananya. Bahkan bahan-bahannya semua sudah ada. Jadi tinggal mahasiswanya aja mau nggak untuk ngerjain. Kalau ditanya, Pak sulit nggak? Waduh, gampang gitu. Gampang, ngerjainnya gampang. Kalau di sini ya, saya nggak ngasih yang, nggak ngasih yang materi atau topik yang susah-susah. Yang buat apa susah? Memang levelnya S1 ya, hanya bisa menggunakan saja sebuah algoritma misalnya, ya udah dianggap kompeten. Oke, lanjut ya. Plan. Nah, plan itu adalah rencana ya, kayak sesuai dengan apa yang analisisnya nih ya, ada analisis patternnya planning ya, plan itu rencana. Jadi satu rencana itu bisa memiliki banyak purpose action ya, jadi konsekuensinya ke situ ya. Jadi Anda punya satu rencana tapi bisa jadi purpose-nya banyak, itu namanya one to many di sini. Nah, jadi kalau dalam bahasa teorinya itu plan is a collection of proposed action. Jadi sebuah rencana itu adalah kumpulan dari beberapa proposed action. Bisa jadi satu, bisa jadi banyak, makanya one to many. Nah, tapi dia punya sequence. Nah, sequence ini itu merupakan dependensi yang mengindikasikan bahwa satu action itu tidak bisa dilanjutkan kalau satu proposition lain dikerjakan. Itu ada dependensinya. Dan dependensi ini tidak wajib ya, artinya bisa saja ada. Nah, kalau ada, dia itu many to many dia, antara konsekuensi yang akan dilakukan atau yang akan direncanakan. Itu propose. Propose itu kan sesuatu yang akan diusulkan ya. Nah, this will allow action to be proposed within one plan. Jadi ada satu misalnya action ya, atau beberapa action bisa direncanakan untuk untuk bisa dipropose ya, bisa diusulkan untuk beberapa rencana atau untuk satu rencana. Satu rencana. Nah, ini yang akan menyulitkan kita untuk mengkoordinasi antara satu rencana dengan rencana yang lain. Jadi nggak kalau dalam teorinya nggak bisa tuh banyak rencana untuk banyak propose gitu. Jadi Anda punya satu rencana untuk beberapa propose action gitu. Nah, seperti misalnya gini contohnya, kalau Anda di informatika disediakan atau diberikan 5 bidang minat atau 4 bidang minat, nah, di antara bidang minat ini kan Anda akan ambil ya beberapa mata kuliah pilihan di situ. Nah, itu kan ada rencananya adalah ingin melaksanakan TA.
Nah, karena Anda belum tahu mau bidang minat mana, mau pada database kah, mau ke RPL atau mau ke jaringan, tapi Anda ambil aja dulu mata kuliahnya, propose dulu, nanti kalau nilainya bagus misalnya baru akan benar-benar dipropose. Jadi propose itu kan bisa banyak, rencananya kan cuma satu untuk melaksanakan TA gitu. Nah, di sini supaya tidak selalu dependensi yang dimana tadi saya bilang kalau satu plan itu bisa banyak propose action. Nah, di sini ada namanya ditambah satu domain yaitu action reference. Jadi ada action reference. Jadi sebagai referensi sebuah aksi itu apakah perlu dia tergantung ke plan-nya atau dia nggak perlu langsung aja sebuah rencana dia bisa langsung untuk satu propose action. Nah, itu makanya harus ada action reference. Kalau sebelumnya kita lihat, kalau sebelumnya ini dia nggak, kita akan sulit mengukurnya karena hanya dibolehkan satu rencana untuk beberapa propose action. Sementara kita mau satu rencana untuk satu propose action. Tidak bisa dilakukan kalau tidak ada action reference. Makanya di sini kita butuh satu action reference. Gunanya untuk apa? Supaya nanti kalau memang ternyata satu plan itu bisa dilakukan untuk banyak propose action, maka kita akan bisa lakukan dependensi ya. Contoh misalnya untuk satu rencana melakukan TA, berarti kan dependensinya bisa banyak tuh, bisa ke bidang A, bidang minat B, bidang minat C. Kan ada dependensi semua tuh, dan saling ketergantungan. Nah, Anda nggak bisa ngambil misalnya mau TA di bidang minat A misalnya, tapi mata kuliah pilihannya belum diambil semua, kan dependensi tuh, dependensi, ketergantungan. Jadi Anda harus ambil semua 5 mata kuliah bidang minat di peminatan bidang A misalnya, baru boleh ngambil TA di bidang minat tersebut. Cuman 3 nggak boleh. Nah, itu kan dependensi. Ada ketergantungan. Nah, dengan yang bidang minat lain juga demikian, karena Anda masih bimbang nih, belum bisa memastikan mau ke bidang minat mana. Seperti itu kira-kiranya ya kalau kita analogikan dengan peminatan juga Sakir. Nah, beda ceritanya kalau Anda udah yakin nih, saya mau database dah. Saya mau bidang minat jaringan gitu. Itu udah pasti untuk satu rencana, untuk satu propose. Walaupun Anda ambil mata kuliah bidang minat, pilihan bidang minat lain, tapi kan sifatnya udah memenuhi persyaratan aja, karena kan total semua harus 30 SKS atau 10 mata kuliah bidang minat, tapi yang wajib itu bidang minat yang bersangkutan, yang 5 mata kuliah itu harus diambil semua. 5-nya lagi boleh ambil dari 2 dari RPL misalnya, 1 dari GIS atau 2 dari jaringan. Itu boleh dikombinasikan seperti itu. Atau boleh juga 5 di RPL, 5 di database, data mining. Ada juga yang seperti itu. Jadi dia masih ragu juga tuh antara ambil RPL misalnya atau ambil database data mining. Seperti itu ya kurang lebih. Jadi ada dependensi. Oke, nah dependensi ada konsekuensi, ya udah pasti tuh ada dependent and consequent are in the same plan. Jadi untuk satu plan itu ada dependensi, ada konsekuensi. Konsekuensi tahu ya semua, konsekuensi sesuatu yang udah akan terjadi ya, bukan udah, yang mungkin akan terjadi kalau kita melakukan sesuatu. Konsekuensi. Oke, next. Nah, ini contoh kalau di dalam bukunya si Fowler ya, Martin Fowler, dia memberikan contoh karena dia sering membuat aplikasi atau software di rumah sakit. Jadi ada case misalnya dokter butuh darah ya, butuh kantong darah, 4 kantong darah. Atau di sini dia bilang ada nggak Pak? It's a full blood count. Oke, nggak ada ya for patient. She check the list for physician find another doctor has already propose a full blood count as part of her plan. Jadi selain dia ternyata ada dokter lain juga yang udah memesan kantong darah itu ya untuk transfusi darah mungkin di sini ya. Nah, ini yang
bisa dikatakan bahwa propose ya. Jadi si dokter A ini dokternya cewek nih ya, she checks the list of proposed action and find another doctor that has already proposed a full blood. Jadi selain dia ternyata ada yang lain lagi tuh, ada dokter lain lagi yang udah booking untuk ambil kantong darahnya. This is presented as the other doctor then having an action reference. Nah, yang rencana dokter yang lain itu dari sisi si dokter cewek ini itu dianggap action reference. Jadi ada action yang sama, yang propose action yang sama, yang coba untuk booking darah itu. Nah, kalau dia masih mau tetap booking itu kan itu berarti masih belum pasti akan diberikan untuk siapa nanti kantong darah itu, ke dokter ini atau dokter yang juga pesan di sana. Kan masih dependensinya, ada konsekuensi dan dependensi di situ ya. Nah, atau dia juga bisa make a new plan, ya buat rencana baru boleh gitu ya. New plan can be created with new action. Nah, tapi nanti ada action reference lagi, bisa jadi ada dokter lagi yang lain gitu. Nah, ini kan artinya untuk mendapatkan sesuatu itu, ya secara komprehensif kita ambil kesimpulan aja ya, untuk mendapatkan sesuatu itu masih banyak kemungkinannya gitu, masih banyak kemungkinannya dan dia ada konsekuensinya, ada dependensinya, ada konsekuensinya. Ya, karena ternyata dia menganggap awalnya ini it's just one plan, plannya satu ya. Dia nganggap oke, kalau gitu cuman aku yang pesan, ternyata enggak gitu, ternyata ada lagi yang propose yang lain. Jadi sifatnya udah enggak one to one lagi, jadi one plan for many proposed action. Ini yang menjadi saya bilang tadi ada dependensi, ada konsekuensi gitu. Jadi satu propose action itu atau satu rencana itu diperebutkan oleh banyak orang gitu ya. Nah, ini jadi rebutan nih. Ini satu cewek diperebutkan banyak pria. Ah, ini contohnya tuh. Kalau anak muda kasih contoh gitu baru oh iya Pak, ngerti Pak. Kasih contoh TA jadi nggak paham. Contoh kantong darah nggak paham. Kalau cewek diperebutkan banyak pria, saya paham tuh Pak. Nah, itu kan ada konsekuensi, ada dependensi gitu. Ya. Makanya kalau satu plan itu kan nggak bisa memastikan kita akan dapat gitu ya. Makanya ada dependensi di situ. Oke. Next. Replacing. Nah, ini udah masuk ke mengubah rencana. Ini kurang lebih hampir sama gitu ya. Nah, rencananya berubah. Jadi sebuah rencana untuk sebuah proposed action bisa jadi berubah gitu. Ini saya kasih contohnya aja. Misalnya di sini kalau ditulis dia berencana untuk shopping, ya. Dia rencana untuk shopping dan nanti dia rencana setelah shopping mau masak ya untuk makan malam. Karena satu dan lain hal, ya tujuannya kan makan malam nih ceritanya kan, dinner gitu ya, makan malam. Propose atau plan actionnya kan makan malam. Tapi karena dia malas, akhirnya dia nggak jadi shopping ya, dia pergi ke restoran aja untuk makan gitu lah ya. Jadi dia nggak perlu belanja, dia nggak perlu masak gitu. Ini mengganti rencana ya, dengan cara yang replacement rencananya diubah sedikit ya, hingga akhirnya rencana awal yang dinner tetap terlaksana ya, tapi kalau pemahaman di sini sebentar. Oh, itu propose ya. Dinner tuh propose, sorry. Propose actionnya dinner ya. Tapi rencana untuk bisa dinner itu dia ubah. Yang harusnya go shopping dan masak gitu. Belajar masak akhirnya dia ubah jadi ya udah makan di restoran, tapi tetap dinner gitu. Plan-nya tetap dia laksanakan, cuman propose actionnya berubah. Oke, di sini juga ada plan as actions ya. Jadi action tersebut juga bisa plan itu kan bagian dari action sebetulnya. Seperti halnya juga propose ya, implemented. Nah,
Di sini plan itu bagian dari action dan ada action reference. Ini hanya ini ya yang lanjutan dari yang sebelumnya. Cuman di sini dibuat sebuah hierarki. Jadi di apa namanya dibuat bahwa plan dan propose action itu untuk memperjelas saja bahwa keduanya itu adalah action gitu ya. Dan hubungan antara plan dan propose action itu ada di tengahnya itu ada action reference. Itu hanya penambahan satu domain aja di sini, satu kelas diagram action. Nah, kita masuk sekarang ke resource allocation. Nah, ini tadi kita udah ngomong tadi blood count ya, kantong darah, apa segala macam itu kan termasuk resource sebenarnya, resource yang ada di rumah sakit. Ya, kalau kita di informatika tuh ruang kuliah, kan? Habis itu apa namanya kursi kan itu termasuk resource ya, kursi, meja, papan tulis dan seterusnya. Nah, kalau di sini major part of planning ya dianggap sebagai bagian dari planning. Jadi Anda mau mendesain sebuah software, Anda harus tahu dulu apa aja resource allocation yang ada di situ, itu harus pahami. Jadi ini yang repotnya anak informatika yang dia bukan orang bisnis misalnya, tapi dia harus paham dengan bisnis manajemen yang ada di perusahaan tersebut, dia harus pelajari. Tapi ya nggak detail ya, maksudnya secara umum. Nanti kan ada yang mungkin staf ahli ada di perusahaan itu akan bantu kita. Jadi mereka akan mempelajari itu. Kalau kita mau buat satu e-commerce, ya kan, model bisnisnya mau gimana nih Pak? Kita harus pelajari. Mau buat aplikasi di bidang hukum misalnya untuk pengadilan negeri, misalkan ada aplikasinya ya. Itu kan harus tahu tuh kapan harus diumumkan, kapan apa namanya harus dibatalkan hukumannya, begitulah. Kita harus pelajari itu hukum, gitu. Walaupun nggak detail ya. Nah, demikian juga di rumah sakit harus paham jam masuk, harus paham apa yang resource yang ada gitu. Tempat tidurnya ada berapa, jumlah ruangan ada berapa, apotiknya ada berapa, itu kan harus pelajari semua. Nah, ini yang repot. Jadi kalau orang bilang, aduh kok bikin aplikasi lama ya. Yang lamanya itu, yang lamanya itu. Makanya kita kalau bikin dari nol itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi kalau udah existing software bisa lebih cepat tergantung perubahan yang mau dilakukan apa. Nah, makanya nanti ada patterns baru namanya refactoring patterns. Jadi bagaimana kita membuat software yang sudah eksis ya, sudah ada dengan menggunakan pattern refactoring pattern. Jadi yang software udah ada kita polakan dulu dia, baru kita ubah. Itu ada teorinya lagi. Nah, ini yang mau bagian dari penelitian next year ya, tahun depan. Tapi udah mulai tahun ini. Jadi ada paper-paper kalau yang minat itu bisa tuh nanti gabung ke tim kita untuk kita lakukan penelitian untuk refactoring patterns. Nah, memang kita fokusnya tuh ke teknologi yang terbaru ya. Jadi kita udah mulai meninggalkan yang namanya PHP gitu. Itu kita udah lama nggak pakai. Saya udah nggak nyentuh PHP itu udah mungkin ini tahun 2021 ya. Berarti udah 4 tahun saya nggak pernah buat web menggunakan PHP. Ya. Jadi udah lama saya tinggalkan itu. Karena memang semua yang TA ke bidang minat RPL mau ke saya atau ke Pak Rahmat biasanya udah pasti tuh kalau judulnya misalnya Pak saya mau buat ini pakai PHP udah ditolak langsung. Kalau saya tolak. Pak Rahmat mungkin akan tolak juga tuh. Kalau saya tolak. Kenapa? Karena saya beralasan begini, ada alasannya loh. Kalau saya tetap mau apa namanya ya, bukan soal idealis juga. Kalau saya tetap mengizinkan dia membuat sesuatu itu dengan PHP, rasa-rasanya sayang gitu. Karena yang bisa PHP sekarang udah banyak. Dan saya yakin dia juga bisa gitu. Buat apa lagi? Kan dia udah belajar waktu di mata kuliah PBW pakai PHP kan. Nah, saya anggap oke udah bisa. PBW itu kayak nggak tahu pemrograman berbasis web ya. Mungkin ada anak PMM yang di sini. Ya di mata kuliah itu kita pakai PHP gitu. Nah udah saya anggap ya Anda bisa pelajari dan itu gampang, PHP kan gampang. Nah kita mau punya skill yang berbeda, jadi
Nanti ketika lulus Anda punya peluru banyak, itu punya senjata dan peluru banyak. Jadi nggak cuma bisanya PHP. Nggak bisa bersaing ntar. Kalau kita punya kelebihan lain kan bisa bersaing. Oke, next. Primary difference between proposed dan implemented apa? Kalau implemented action, itu dia sudah menggunakan resource yang ada. Ya, kalau propose masih books, jadi dia belum menggunakan ya, masih booking dia, books resources. Ya, contoh kayak tadi si dokter ya, pesan darah ya, pesan kantong darah, dia masih book ya, masih booking ya. Belum use. Kenapa? Karena dia belum diizinkan atau belum ada apa namanya kepastian boleh atau tidaknya. Makanya dia masih dianggap propose atau dia masih booking. Nah, resource allocation itu sebenarnya apa ya? Quantity of some resource type itu tergantung di mana aplikasi atau software yang mau kita kembangkan. Itu resource allocation. Kalau kita bilang tadi kalau misalnya kita mau bangun aplikasi KRS online aja, resource allocation-nya apa? Ya KHS, ya transkrip nilai itu kan nilainya sendiri, kemudian nama dosen, kemudian apa lagi? Resource-nya yang lain bisa kita anggap resource ya NIP boleh, NPM ya, jumlah mahasiswa itu kan resource semua tuh. Modul karena ada terkait dengan e-learning nanti ada modul-modul kuliah, ada tugas, ada ya macam-macam lah yang terkait dengan e-learning itu semua dianggap resource itu. Nah itu nanti ada hubungannya. Kalau memang nggak berhubungan kan ya kita nggak usah anggap itu resource, tapi kebanyakan pasti ada hubungannya kan dengan nilai dan seterusnya. Oke, nah karena kita udah punya resource, akhirnya tadi desain di awal kita harus masukkan ini yang namanya resource allocation. Di mana ditempatkan? Nah, sebetulnya yang mudah aja. Ini kan kita punya action. Action itu ada propose, ada implemented. Nah, ini yang tadi plan tadi saya buang sebentar, nanti akan di akhir nanti kita gabung lagi semuanya. Ya, jadi kita punya propose dan punya implemented action. Nah, hubungan kedua ini kan jelas dia boleh one to one to many, atau many to many. Atau ya nggak ada itu hubungannya, nggak ada sama sekali. Nah, kalau begitu tadi udah disepakati ya, kalau yang implemented berarti use, kalau yang propose berarti books. Nah, itu kalau yang implemented use, berarti dia menggunakan. Propose dia baru booking. Nah, itu aja hubungannya ke resource allocation. Nah, resource allocation itu sendiri dia memiliki tipenya. Nah, tipenya kan bisa beda-beda dalam satu software itu atau dari banyak software. Dan dia juga memiliki kuantitas, jumlah. Kuantitasnya berapa. Nah, hubungannya one to many udah jelas ya. Tipenya untuk satu tipe aja dulu. Resource allocation-nya bisa banyak, jadi many to one. Demikian juga untuk kuantitasnya. Ya, kuantitasnya pasti ada kuantitas gitu, pasti ada jumlah. Nggak mungkin dia nggak berbatas jumlahnya, itu nggak boleh ya. Makanya maksudnya di sini many to one di sini adalah dia pasti punya jumlah yang terbatas. Nggak mungkin unlimited. Kalau kita buat bintang di sini, nggak mungkin. Ini juga demikian ya. Ada pasti jumlahnya berbatas. Nah ini ada contoh di sini mau dilakukan operasi bedah ya, bedah hip replacement, hip itu pinggang. Jadi butuh 4 kantong darah. Udah di book, tapi 4 kantong darah itu red cell ini ya, beda dengan kalau di kedokteran tuh red cell dengan blood itu beda, makanya di sini adalah kurungnya blood. Dari 4 hanya 2 yang digunakan. Nah ini bisa dimaknai apa? Bahwa ada yang masih propose action, ada yang udah implemented action. Nah itu aja. Jadi 2 propose action, 2-nya lagi implemented. Nah, jadi dari 4 yang di booking hanya 2 yang digunakan. Nah itu simpel aja ya contohnya. Oke. Kita bisa berikan contoh-contoh yang lain lah terkait dengan tugas akhir apa bisa. Tapi itu yang penting adalah propose dia hanya books, kalau implemented sudah use ya, sudah menggunakan. Nah, sekarang masuk ke consumables. Nah, aset dan aset ya. Jadi consumable ada sesuatu yang dikonsumsi, aset itu ya aset gitu ya. Beda cara konsumsinya. Contoh misalnya kalau consumable ini
can be used only once, hanya bisa digunakan sekali, dan use up by the action that use them. Typically consumable are asked for quantity. Ya biasanya kalau consumable itu ada sesuatu yang bisa dikonsum atau bisa digunakan gitu ya. Aset nggak bisa dikonsum. Konsum tuh kayak bisa nggak apa namanya, kayak sel darah merah atau kantong darah tadi itu masuk ke aset atau consumable. Kenapa? Dia habis pakai, istilahnya gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya habis pakai. Jadi nggak hanya bisa dimakan, tapi habis pakai. Setelah dipakai udah habis gitu. Tapi kalau aset, dia nggak bisa dikonsumsi, bukan barang habis pakai, tapi dia itu punya kuantitas, dua-duanya punya kuantitas gitu. Misalnya kayak meja, kursi, itu kan aset. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya spidol, itu bukan aset, dia consumable. Spidol itu kan bakalan habis gitu ya. Apalagi ya contoh yang lain, misalnya kalau di sebuah kantor, ruangan itu aset. Tapi sabun pel yang ada itu kan bukan aset, walaupun itu milik kantor, tapi bakalan habis kan. Consumable dia maksudnya. Seperti itu ya kira-kira contohnya. Dia bagian dari resource kantor itu, tapi dia habis pakai. Nah, kalau di sini dibedakan lagi tuh asetnya, ada dua ya. Ada specific asset, ada type of asset. Ya, ada contohnya kalau specific asset itu conference room, Q9 udah spesifik ya. Ada juga cuman ya umum aja, nggak terlalu spesifik di apa namanya dijelaskan types of asset, udah conference room aja, cuman tipenya aja, tapi nomor berapa yang di mana itu nggak dijelaskan. Ruang kuliah udah itu type of asset, tapi spesifik asset ruang kuliah B0301, nah udah jelas tuh. Berarti di gedung B ya lantai 3 ruang 1 kan gitu ya, 03 01 contoh misalnya. Oke, nah ini dimasukkan lagi, kita punya aset sekarang. Oke, sekarang kita punya resource type, kita punya tipe aset type-nya, tipe asetnya ya. Kemudian ada di sini dibuat, tadi kita bilang ada spesifik, ada general ya. Nah, ada general resource allocation, ada spesifik resource allocation, dan keduanya itu induknya adalah resource allocation. Jadi yang tadi kita diskusikan, dia gambarkan di sini dengan kelas diagram. Jadi ada resource allocation, dibagi dua, ada general, ada spesifik. Jadi kalau Anda nanti bekerja di satu perusahaan, udah di kepalanya tuh, udah ngebayangin nih bakalan desainnya tuh, ya dibuat aja dalam kelas diagram. Oke, dia punya resource. Tapi secara komprehensif ya, kita harus bisa membayangkan kayak gitu, kayak gambar-gambar. Nah ini belum ngoding itu kan udah bagian nanti tuh. Desainnya aja belum selesai nih, baru kita analisis dulu. Oke, berarti ada resource. Di perusahaan itu ada resource allocation-nya apa? Ada yang general, ada yang spesifik, kemudian ada kuantitas, setiap resource allocation ada kuantitas, kardinalitasnya adalah one to many, ya misalnya. Kemudian ada temporal resource, ada time period, asset, semua digambar, seperti itu ya. Jadi kalau di sini ada penjelasannya di bawah, individual itu adalah aset yang punya tipe tertentu ya. Kalau temporal itu specific resource allocation, ya masuk ke dalam specific resource allocation dari sebuah aset ya. Kalau not only amount of time but also specific time period is important. Jadi nggak cuma waktu ya, tapi waktu yang memang yang spesifik, jadi ada batas waktu itu juga penting. Ya, penggunaan itu kan penting tuh, misalnya biasanya kalau di produk-produk yang consumable itu kan ada batas waktu pemakaian, misalnya dari 2024, 2022 itu pasti ada ditulis. Nah, memang nggak semua aset punya batas waktu gitu ya pemakaian, tapi sebaiknya memang, kalau setahu saya di dalam pengadaan barang-barang kantor sekarang juga ada batas waktu dibuat pemakaian. Meja aja tuh ada batas waktu pemakaiannya. Meja kayu ini misalnya 10 tahun itu dianggap dia udah nggak layak dipakai lagi. Ada batas waktu dibuat.
terkadang di dalam, kalau Anda ke kantor-kantor pemerintahan itu ada ditempel stiker. Itu ada kode-kode tertentu yang menandakan kapan itu dibeli dan kapan itu layak dipakai. Kalau misalnya kita lihat sekilas orang awam mungkin nggak tahu, tapi kalau mereka tuh ada kodenya. Jadi ada menandakan itu batas waktu pemakaian. Nggak semua aset tapi ya, nggak semua aset seperti itu. Oke, wah ini contohnya panjang, tapi kurang lebih saya mau bilang bahwa di sini hanya ingin membedakan yang mana namanya general resource allocation dan yang mana namanya specific resource allocation. Jadi kalau general tuh dia hanya menunjukkan ruang ya, ruang kuliah saja atau ruang conference. Tapi kalau yang spesifik dia dengan nomor ruangnya berapa ya, Q9 misalnya. Nah, di sini dia contohnya kalau di salah satu ruang ada yang namanya propose action ya, meetingnya udah di propose, di booking ya, dari jam 2 ke sampai jam 5 sore ya, di hari Selasa. Nah, dia punya time period ya, jadi dia punya time period yang dialokasikan untuk ruang tersebut. Nah, if the last hour of the meeting is to be held in the pub, then time period 14 until berapa nih? 16 on Tuesday is linked the temporal resource. Jadi udah menjadi temporal ketika ada pemindahan lokasi. Jadi masuknya ke temporal jadinya. Jadi dia spesifik dan temporal resource. Ya, dia tidak karena dia udah masuk time periodnya berubah gitu dan lokasinya juga berubah. Jadi akhirnya dia mempengaruhi terhadap temporal resource dan time period. Ini kurang lebih seperti itu. Dia membedakan antara specific resource. Jadi dia udah masuk ke spesifik, kenapa? Karena ruang conference-nya udah Q9, udah jelas. Tapi kalau dia masuknya ke masih umum gitu, ya masih umum dia masuknya, dia mau booking ruang conference, tapi dia nggak bilang mau ruang yang mana gitu. Nah, bisa nggak dia merubah waktunya? Nggak bisa, karena dia belum bisa di booking ke ruang apa gitu. Nah, makanya harus spesifik dulu, baru bisa dia menggunakan apapun aset yang ada di ruang itu. Jadi kalau dia masih general, dia nggak bisa, dia cuma hanya punya hubungannya nanti ke resource type-nya aja gitu. Resource type itu kan ruang conference-nya, tapi dia nggak bisa menggunakan apa yang namanya asetnya gitu. Nah, asetnya kita nggak tahu. Nah, kalau Anda mau menggunakan aset yang ada di ruang itu, maka Anda harus melalui domain ini, spesifikkan dulu dia apa, baru bisa kita gunakan aset, kemudian bisa kita booking sampai berapa lama. Kurang lebih gitu ya pemahamannya, mudah-mudahan bisa dipahami secara konsepnya. Nah, ini ada multiple types of asset. Nah, ini sama juga ya, asetnya banyak gitu, nggak cuma satu. Ya kita bisa aja kita di dalam satu perkantoran itu asetnya banyak sekali itu ya. Nah, kita harus bisa mengidentifikasikannya dari mobil dinasnya, dari meja, kursi, semua tuh di inventaris semua tuh. Kalau disuruh bikin software tuh pening juga itu. Berapa banyak itu. Dan nanti kodenya bisa apa namanya ya, bisa macam-macam ya. Mungkin apa namanya ya, untuk menandakan satu aset itu bisa memiliki banyak bisa memiliki banyak penamaan dalam pengelompokannya. Misalnya beda buah, beda misalnya satu buah apa satu lusin, atau itu ada pengelompokan lagi itu kan, itu agak puyeng juga. Nah, dulu saya pernah sih bikin pengelolaan aset itu, lumayan puyeng, tapi karena udah ada bukan udah ada softwarenya, udah ada kayak buku panduannya, jadi itu memudahkan. Jadi tinggal ikuti aja sebetulnya. If the conference room Q9 has projection facilities, projection itu kayak ini ya, yang untuk kuliah tuh ya, projection. It can be classified as both small conference room and representation room. Okay, cannot book as both at the same time. Jadi dia dianggap kalau
ruang conference itu yang satu classified as both small conference and presentation room, dan satu lagi nggak punya projection itu ya. Itu kalau di sini aturannya nggak boleh booking pada waktu bersamaan. Jadi gimana ya? Itu tergantung nanti aturannya gimana. Ya, tapi intinya adalah bisa memiliki multiple aset yang time period-nya bisa diatur gitu. Nah, kalau ada satu yang punya, satu yang lagi nggak punya, tapi dia mau pakai yang ruangan luas, tapi dia nggak punya proyektor gitu misalnya. Yang satu ruangannya kecil, tapi punya proyektor gitu. Nah, kan boleh nggak kita booking dua-dua? Ya boleh. Tapi nanti kalau misalnya Anda booking untuk acara yang sama, ya nggak bisa. Misalnya dari jam 8 sampai jam 12, kan Anda nggak bisa pakai dua-dua dalam waktu bersamaan. Jadi harus pilih salah satu juga. Itu intinya seperti itu. Nah, itu juga harus dipikirkan ketika kita mendesain. Nah, ini udah masuk ke business rule. Nah, kalau business rule berarti ini udah nggak di tangan kita lagi nih ceritanya. Ceritanya ini harus melibatkan si user. Ya, user itu harus kita libatkan di dalam analisis. Karena bukan kita yang menentukan business rule atau memodel business rule itu harus melibatkan user secara langsung. Nah, kita harus tanyakan ini untuk resource allocation tertentu, baik itu yang spesifik atau yang general, untuk aset tertentu misalnya juga demikian. Ini penggunaannya bagaimana gitu. Itu harus sama-sama dibicarakan gitu ya, jangan sampai pemahamannya berbeda. Setelah softwarenya dibuat, ya ini kok nggak sesuai. Oke, nah first modeling possibility, introduce structural constraint. Nah, kita kalau di sisi business rule-nya kita harus diskusikan dengan usernya langsung. Kemudian kalau nanti sudah dapat, kita nanti bisa melihat kemungkinan modelnya gimana. Gitu. Apakah perlu dibuat constraint untuk satu rule tertentu, atau boleh nggak begitu ketat aturannya, boleh sedikit loose misalnya. Itu bisa dibicarakan ya. Dan tergantung kondisi di lapangan. Implemented action cannot use general resource allocations whose resource type is an asset to the class diagram. Misalnya ada rule, ini contoh ya, ini ada rule, misalnya ada action implemented gitu ya. Tidak boleh atau tidak bisa menggunakan general resource allocation yang resource type-nya adalah aset yang ada di kelas diagram. Nah, itu kita harus tentukan. Kalau ternyata boleh, berarti kelas diagramnya juga ikut berubah. Nah, problemnya ya, you are not allowed to record a situation that violates the policy. Nah, ya problemnya pasti ada kebijakan yang nggak bisa kita ganggu gitu. Nah, kebijakan itulah yang mestinya harus sama-sama dipahami. Dan kita harus tahu apa aturan di perusahaan itu atau di instansi itu. Nah, kemungkinan kedua untuk modeling ini adalah allow a situation that violates the policy to be recorded and have separate checking phase later. Kita kalau di sini dibolehkan ya melanggar kebijakan yang ada, tapi tercatat gitu. Nanti kita akan cek lagi di fase-fase berikutnya. Ya. Jadi mungkin akan kita langgar sedikit aturan itu dalam pengembangannya untuk kita cek nanti ke kemudian hari apakah akan berdampak signifikan nggak terhadap fitur-fitur yang lain. Nah, ini ada istilahnya kalau di dalam software engineering lazy checking. Ya, lazy checking ya ntar aja ceknya gitu. Nanti kalau udah mau masuk ke ngoding kita cek sekali lagi deh. Ya, lazy checking can be done by having some operation implementation. Nah, kalau di dalam OCL itu namanya is consistent. Nanti kita cek aja belakangan gitu ya. Untuk memastikan ini ada trouble nggak atau bermasalah nggak. Lazy checking istilahnya. Ini juga memberikan nanti flexibility ya. Jadi kita nggak cuma fokus di satu masalah, tapi kita tetap lanjut terus dengan fase-fase yang lain, sehingga nanti concern itu dianggap bisa sebagai pengecekan awal aja dulu ya. Di awal from the beginning kita perlu buat
constraint ya, nanti setelah constraint itu dianggap terlalu mengikat, nanti bisa kita cek lagi di kemudian hari. Nah, keuntungan dari lazy checking itu apa? Separate the resolution of the problem from the recording of the information. Jadi kalau misalnya kita ceknya di awal, ya ini terlalu menyita waktu. Jadi sebaiknya memang kita pisahkan dia, ya nanti di akhir kita akan lakukan pengecekan lagi, ya supaya sebelum blueprint atau desain kita ini kita serahkan ke coder atau programmer, mereka udah tahu tuh bahwa ini udah melalui tahapan checking yang berkali-kali. Jadi awal kita lazy checking dulu, ya kan, nanti kita di akhir kita cek sekali lagi, nggak ada masalah. Eager checking ini lawannya bisa juga, is better if matter can be resolved easily at the point information capture. Nah, lawan dari lazy, ini salah ketik ya, lazy. Waduh. Lazy. Ini saya harus ubah langsung. Kalau nggak saya lupa. Oke. Oh. Ini saya ketiknya pakai LaTeX ya. Jadi kalau nggak saya cepat ubah nanti saya lupa. Halaman 8. Should be lazy ya. Oke, ini diketik menggunakan LaTeX. Kalau LaTeX itu bisa ketahuan kita ketik klik file properties. Nah, kalau ada tulisan LaTeX with Beamer atau apa nih, PDF LaTeX. Ini bikinnya pakai LaTeX, nggak pakai Microsoft PowerPoint atau software yang lain. Nah, laporan TA gitu juga ya, kalau yang mau bimbingan sama saya ngetiknya pakai LaTeX. Tapi nggak usah khawatir, saya udah bikinkan template-nya. Jadi Anda tinggal ngetik. Dan nanti lebih mudah lah pokoknya digunakan daripada, malah kalau saya lebih senangnya ngetik laporan sekarang pakai LaTeX daripada pakai Word. Pusing saya sekarang pakai Word. Ya LaTeX tinggal ngetik aja, nanti dia ukuran apa segala macam tinggal di dikonfigurasi di awal, dan Anda nggak perlu konfigurasi macam-macam lagi, malah tinggal ngetik aja. Oke, eager checking is better. Kadang-kadang dia lebih baik karena tergantung kondisinya gimana, masalahnya gimana ya. Eager checking berarti setiap Anda desain checking, checking. Pokoknya Anda mau ada penambahan kelas diagram baru, checking lagi, gitu kan. Nah, kadang-kala memang perlu begitu gitu, tapi tergantung masalahnya di mana, ya. Kalau Anda pikir oke, nanti ini bisalah kita checking di akhir aja sekali lagi, ya, itu namanya lazy checking. Lazy eager. Nah, ini remark ya, jadi catatan penting, question all business rules, ya. Business rules itu kan penting karena kalau kita nggak membuatnya sesuai dengan aturan yang ada, khawatirkan pasti nanti akan berantakan. Itu udah pasti user yang akan atau klien kita akan marah gitu. Ini kok dibuatnya sembarangan sih, nggak dibicarakan dulu kenapa begini misalnya. Nah, itu pentingnya. Whether to allow general resource allocation of asset to implemented action depends on the specific problem, ya. Tergantung problemnya yang bagaimana itu. Kita harus melihat persoalan itu dengan detail ya. Kalau memang perlu penambahan domain misalnya, ya udah nggak apa-apa, kita boleh tambahkan saja domain-domain yang baru ya, untuk mempermudah atau untuk paling tidak di awal, karena ini kan masih analisis ya, penting untuk kita memahami masalah yang ada di dalam pengembangan itu. That it took 2 hours of object-oriented modeler without knowing which one. Then general allocation of asset type should be allowed. Jadi ya, itu kalau dalam hal
memahami bagaimana hubungan satu aset dengan aset yang lain gitu ya. Nah, kita boleh membuat constraint atau kita buat lazy checking dan seterusnya. Tapi intinya adalah bisnis rules itu harus tetap dipertanyakan, artinya kita harus tetap diskusikan ya dengan klien kita. Oke, specific resource allocation of consumable biasanya tidak diperlukan ya, jadi kita nggak perlu yang terlalu spesifik untuk resource allocation yang consumable ya, yang bukan aset ya, yang consumable. Misalnya, if 4 units of packed red blood cell are booked or used, it doesn't matter itu dia which 4 units this actually are. Jadi dia nggak peduli yang pokoknya selama yang udah 4 kantong, yang detailnya bagaimana, yang spesifiknya bagaimana, itu dia nggak peduli. Misalnya ini contoh saja ya. Padahal perlu ya, golongan darahnya aja tipenya harus perlu misalnya, tapi ini kan contoh aja. Only if we need to keep track. Nah, di sini udah dijelasin. Kecuali kalau kita butuh ada penambahan informasi lagi yang kita perlu untuk nge-track ya benar atau salahnya. Nah, ini mungkin kita perlu untuk yang menggunakan spesifik ya resource allocation di barang-barang yang habis pakai. Misalnya tipe darahnya golongan apa? O plus kah? B, A misalnya. Nah, in such cases, we want to say that consumable is taken from particular holding of that consumable. Berarti ya consumable itu memang membutuhkan apa namanya penanganan khusus ya, penanganan khusus particular holding. Ya. Ini kasus-kasus tertentu kayak golongan darah tadi kan dia harus penanganannya beda ya dengan consumable yang cuman aqua galon gitu misalnya, itu kan pasti beda. Ya. Walaupun intinya ya udah aqua kita bilang aqua padahal dia Clio misalnya. Nah itu kan spesifik resource allocation-nya, dia nggak peduli mau aqua mau Clio, pokoknya air isi ulang deh. Kecuali memang ada satu aturan ya, aturan yang menentukan harus Clio, harus pakai aqua mereknya. Nah, specific resource allocation kalau memang diperlukan kita bisa tambahkan ya di dalam desain kita. Dia perlu di misalnya consumable type di sini ya, consumable type ada perlu holding enggak? Kalau enggak ya udah juga nggak apa-apa, dia langsung hubungannya dengan consumable. Jadi kalau dia perlu holding, artinya dia perlu penanganan khusus. Nah, misalnya kayak tadi, consumable type darah itu ya dia bagian dari specific resource allocation. Yes. Nah, perlu nggak detailnya golongan berapa? Iya, berarti dia holding. Berarti dia perlu penanganan khusus ya untuk satu consumable tertentu. Ya kalau nggak ya udah nggak apa-apa, dia bagian hanya general. Ya, jadi dia resource type yang sifatnya general. Tapi kalau dia udah holding, artinya dia udah consumable. Ya, consumable dengan induknya itu ya adalah specific resource allocation gitu ya. Memang nanti dia ada kemungkinan juga tidak memiliki atau general ya, tidak memiliki ketentuan khusus. Nah ini khusus untuk consumable. Kalau asset type ya dia bisa general juga ya, tapi kalau general berarti udah dia nggak perlu detail aset itu apa gitu ya. Misalnya kayak ruangan tadi, ruangan aja tanpa ada nomor ruangannya gitu. Conference room, oke. Tapi ruang yang conference room yang mana tidak disebutkan. Itu maksudnya ke general. Tapi kalau dia disebutkan secara detail asetnya yang mana, dia masuk ke temporal resource dan spesifik ya alokasinya. Oke, nah ini trading ya, trading. Nah ini juga bagian dari analisis patterns. Tapi dia lebih banyak untuk jual beli di dalam bisnis saham ini kalau di sini saya lihat ya. Jadi namanya trading ya. Trading itu kan kayak berdagang ya, tapi dari bursa saham ya, bursa saham. Nah sebelum masuk ke trading mungkin ada yang ditanyakan nggak dengan planning?
Oke, kalau nggak ada, mungkin saya akan diambil satu tugas ya. Ini random aja ya, jadi ini jangan nanti dianggap saya pilih kasih, nggak, ini saya random. Oke, bagian sini aja. Muhammad Nafis, saya nggak tahu orang datang atau enggak. Ini saya bahas satu ya. Oke, R01, berarti ini untuk satu frame diagram, untuk satu requirements ya. Oke, requirement-nya adalah staff memberikan penawaran paket liburan. Staff memberikan penawaran paket liburan. Oke, dia punya staff, biddable, dia punya domain tampilan informasi, ya, constraint, dia punya basis data, tempat simpan data. Oke, tapi belum jelas apakah X ini atau lexical ini perlu diubah atau enggak ya. Kita coba lihat keterangannya di sini. BD. BD itu bukan yang bandar ya, BD. Ini BD apa nih di sini? Basis data. BD Y1. Oke, ini fenomena di sini ya. Sistem mengirim data. Oke. A. Aplikasi E3. Fenomena E3 menampilkan paket liburan. Oke. Staff menawarkan paket. E5. Oke. Paket liburan yang tersedia, data paket liburan ditawarkan. Data paket liburan. Nah, ini kayaknya saya benarkan ya, karena dia tidak ada menyebutkan bahwa akan mengubah data. Jadi hanya mengambil data yang udah ada. Ya, ini saya benarkan nih. Mengambil data yang udah ada di database, hanya select lah, istilah select aja, select doang gitu, kemudian tampilkan. Tidak ada disebutkan di sini dia merubah apapun yang ada di database. Ini oke, benar, requirement pertama. Requirement kedua, tamu dapat membeli paket yang ditawarkan. Nah, ini ada kecurigaan, kemungkinan dia harus di constraint ya. R03, jadi dia gabung nih kayaknya ya, R02 dengan R03. Ya begitu, siapa nama tadi? Nafis, ada nggak Nafis orangnya? Nafis? Muhammad Nafis? Nggak ada ya? Oke. Nafis gabung R02 ketiga, basis data, memesan tiket, tawarkan, oke. Ini tamu. Nah, ini mestinya di constraint ya. Ini mestinya di constraint. Kenapa? Karena dia ketika memesan paket, pasti akan menginput sesuatu ke database si tamu tadi ya. Nah, apalagi kalau dia digabung nih R02 dan nah ya, ini ada dan berarti digabung ya. R02 dan R03 itu digabung. Memilih paket dan pesan paket, memilih paket dan pesan paket. Oke, ini digabung, benar. Disiplinnya harus selalu di constraint. Ini harusnya di constraint juga. Gitu ya. Jadi banyak saya lihat yang lupa constraint lexikalnya. Tagihan dikirim ya setelah mengirim tagihan pembayaran, ini juga harusnya di constraint nih ya, pesan tiket kan soalnya ya, tagihan akan dikirim, jadi ada sesuatu yang harus dia ubah ya. Mengirim data paket yang diinput, nah kan ini dia berarti merubah sesuatu yang ada di database. Mengirim tagihan itu kan dilakukan oleh mesin E5 di sini ya. Oke, ini benar. Fenomena ini akan disimpan ya. Oke, lalu berikutnya juga ini pembayaran tidak dilakukan 14 hari maka paket akan. Kalau ini oke. Karena ini dilakukan oleh apa namanya ya. Ini kan hanya select ya. Hanya select, nanti staff akan coba melihat data ya, melihat aja ya, berarti dia nggak perlu diubah. Dan dia akan mengirim informasi ini ke si klien misalnya melalui email dan seterusnya. Oke. Ini mencatat. Nah, ini kan udah ada jelas ya, tercatat ya. Tercatat ya, atau mencatat semua pembayaran. Berarti ini juga harus di constraint gitu ya. Melihat tawaran. Nah, kalau dia bilangnya cuma melihat tawaran, oke, dia nggak perlu constraint lexical domain-nya.
Tapi kalau dia bilang sini mencatat, di sini juga saya lihat requirement-nya juga mencatat, ya jadi dia harus di constraint. Nah, terus saran saya sebaiknya begini, kalau ada penggabungan dua requirements di dalam satu frame diagram, sebaiknya ditulis saja di sini. Misalnya R02 apa? Oke, benar. R03 oke, benar. Nah, di sini dibuat aja R02, R03, R04 dan seterusnya. Ya, di dalam ini, di dalam garis-garis Eclipse putus-putus ini ya. Begitu ya. Ini juga nih R04 cukup gitu ya. Jadi saya cuma R04 apa sih? Saya baca di sini gitu. Ini cuma ditulisnya R04. Oke. Oke. Ini juga ya mengecek pergi jika kondisi rumah akan dikenakan tagihan. Kalau dilihat dari sini berarti kan ada pengecekan ya. Pengecekan ini berarti kalau dia dianggap merusak rumah atau vilanya, maka dilakukan pencatatan ya sini ya. Ada catatan berarti ini juga harusnya di constraint ya. Oke, itu mudah-mudahan bisa mewakili jawaban-jawaban yang lain ya. Kalau ada yang buat constraint itu bagus ya. Saya nggak tahu nih ada lagi yang Nadia Sofia coba lihat. Memilih paket, memesan nanti juga harusnya di constraint ya. Itu kayaknya banyak tuh, makanya saya lihat ada lexical yang tidak di constraint. Tapi biddable saya lihat nih, biddable ya, biddable memang udah benar semua tidak di constraint. Dan display akan selalu di constraint. Itu udah hampir semua atau mungkin semuanya menulisnya seperti itu. Oke, saya kira itu nanti mau diperbaiki, kemungkinan nanti ini akan kita kita jadikan ini project di UTS ya, jadi harus dipahami betul ya. Jadi berangkat dari problem frames, lalu frame diagram, analisis patterns, nah itu nanti berlanjut terus tuh desainnya sampai nanti architectural patterns ya. Oke, ada yang ditanyakan? Silakan. Pak, izin bertanya Pak. Boleh. Di satu problem frame ada kemungkinan nggak Pak ada dua biddable di dalamnya? Boleh, boleh. Bagus tuh pertanyaannya. Tadi saya lihat ada yang buat, itu namanya multi user. Ada yang buat, siapa? Saya bisa nggak tahu. Tadi pagi saya cek. Istilahnya kalau di dalam frame diagram itu multi user atau multi pengguna. Jadi penggunanya boleh banyak. Kita lihat ininya ya. Di dalam dia tapi harus berarti dia masuk ke dalam kategori 3 domain, 1 yang boleh di-constraint kan gitu. Nah, ini dia. 3 domain, 1 constraint. Oke, 3 domain, 1 constraint. Berarti di sini ada 2 biddable kan? Nah, hanya 1 di-constraint. Boleh. Multi user namanya tuh. Ah, ini dia. PF kalau kelihatan ya, PF 310 PB ya. Jadi reference. Jadi yang nggak di constraint-nya X kebetulan di sini. Boleh nggak D? Boleh aja, nggak apa-apa. Selain B ya, C boleh gitu ya. Jadi namanya multi user simple work pieces. Atau dia juga penggabungan antara simple work pieces dan dua simple work pieces, penggabungan dari 2 simple work pieces. Boleh ya? Biddable-nya 2. Multi user namanya. Ini juga ya, multi user juga nih yang PF 320 BB gitu ya. Yang tapi kalau di sini kausal, tadi sebelumnya lexical, ini kausal. Boleh, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau di dalam aturannya hanya boleh yang masuk ke 3 domain 1 constraint. Kenapa? Kalau dia masuk ke yang 3 domain, 2 yang di constraint, itu udah pasti nggak bisa ada 2 biddable. Ya kan? Nggak bisa dia. Karena akan di constraint salah satu biddable-nya. Jadi nggak boleh. Makanya di sini nggak muncul, kalau di dalam tabelnya nggak muncul tuh biddable-nya dua kali. Karena memang nggak dibolehkan biddable itu di constraint. Oke. Nanti di dalam project-nya boleh kok dipakai. Ya. Oke.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Mungkin ada yang belum paham. Ya, Pak, ada tadi udah. Muhammad Rifki. saya masih agak bingung, Pak. Kapan si lexical tuh harus di-constrain? Oke. Bisa oke, di-mute-kan dulu. Tadi saya katakan kapan? Lexical itu kan most of the time kebanyakan memang dia bersifat penyimpanan data. Penyimpanan data artinya dia bisa jadi dalam database, bisa jadi dalam database-nya lokal atau database-nya di server. Pokoknya dia sifatnya menyimpan data. Nah, kapan dia harus di-constrain? Ketika kita ingin mengubah sesuatu pada database tersebut. Yang dimaksud diubah itu apa? Mengedit berarti. Misalnya mengubah datanya dari A ke B. Data mahasiswa, nama mahasiswa A menjadi nama mahasiswa B. Diubah. Itu kita harus constrain. Contoh tadi kayak misalnya ada tamu memesan paket ya dan mencatatnya dalam tabel pemesanan berarti. Itu kan berarti ada yang di-constrain, ada yang diubah. Tapi kalau hanya misalnya kayak tadi staff menawarkan paket, berarti nggak perlu di-constrain karena dia cuma select aja dari database, dia nggak mengubah, dia nggak mengedit gitu ya. Dia hanya menampilkan ke layar atau ke web misalnya. Itu dia nggak perlu di-constrain lexicalnya. Itu aja sih, sesimpel itu. Ya, Rifki. Kalau menambahkan data baru, Pak, itu di-constrain. Ya, menambahkan data baru di-constrain. Betul. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjutkan sedikit lagi. Pak, Ya. kan ada di lexical yang spesial domain yang ada garisnya. Nah, itu kapan pula dipakai, Pak? Oh, oke, good question. Itu udah saya jawab juga kayaknya minggu lalu, tapi saya ulangi lagi. Good question. Itu kalau untuk special, ada nggak sini ntar ya, special case. Yang didesain ya, database yang didesain. Oke, sebentar. Di slide. Saya coba cari. Saya ada catat di slide. Cuma saya nggak tahu halaman berapa. Sebentar, mungkin di depan. Itu bagus pertanyaannya. Mungkin lewatkan. Mungkin ada yang. Nah, ini dia. Itu design domain istilahnya. Nah, itu design domain. Ini special lexical ya. Lexical yang didesain. Jadi kalau yang satu street, nah berarti database spesial ya, yang didesain khusus untuk satu requirement tertentu. Nah, ini yang memang jarang dipakai dalam satu project, itu jarang dipakai. Jadi ini menandakan bahwa requirement ini tidak menggunakan database yang biasa. Nah, itu kita tandain dengan satu strip. Satu strip menandakan ini di luar yang umum gitu. Nah, kan bisa aja satu aplikasi menggunakan banyak database. Misalnya gini. Aplikasi saya bikin KRS online misalnya. KRS online ini menggunakan satu database inti, terkoneksi ke database inti. Tapi ada satu fitur tertentu di mana KRS online ini tergantung dengan database eksternal atau dia terhubung dengan API atau web service misalnya. Nah, itu kita harus sebutkan di situ di strip gitu. Berarti itu memberitahukan bahwa si desainer memberitahukan bahwa nanti programmer, hati-hati ya, ini database-nya desain ya, ini ke spesial ini, jadi nggak bisa sembarangan atau nggak bisa menggunakan database yang sebelumnya. Jadi dia kayak berikan warning awal gitu, peringatan awal. Oke, ini hati-hati, nanti akan dia tanyakan lagi, atau dia akan merefresh nanti ke desain-desain berikutnya, ini kelihatan lebih jelas. Ini kan
waktu requirements analysis mungkin nggak begitu jelas, tapi nanti di tahapan analisis berikutnya dia akan lebih jelas. Jadi itu intinya adalah gunakan itu kalau kita anggap bahwa si requirement ini tidak menggunakan database atau domain lexical ya, yang biasa. Namanya design domain. Memang didesain khusus untuk satu. Nah, desain domain ini bisa digunakan untuk display domain, untuk nggak cuma lexical ya, untuk display domain boleh, ya, untuk lexical domain boleh, untuk mesin juga boleh. Nah, mesin sendiri sebetulnya kan dia sudah dinotasikan dengan strip 2 strip, jadi memang udah pasti dia spesial gitu, udah pasti dia spesial. Nah, tapi umumnya memang dia digunakan di display atau di lexical domain. Jadi kalau dicontoh memang saya buatnya mungkin cuma di lexical ya. Coba yang sebelum-sebelumnya. Nah nih, lexical ya. Sebetulnya nggak cuma lexical gitu. Kalau Anda mau gunakannya di causal, juga boleh, nggak apa-apa gitu. Itu menandakan dia memang khusus ya, domainnya khusus. Ini hanya pembeda bahwa ini kita harus menanganinya dengan khusus juga nanti di dalam analisisnya. Gitu. Oke, coba tadi tanya, tuh bagus tuh pertanyaannya. Nailul ya? Iya, Pak. Ya, good question. Oke, Terima ada lagi kasih, Pak. yang ya sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan terjawab jelas ya, Nailul. Iya, Pak, jelas, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Memang terkesan sih ya terkesan ya nggak penting sih, nggak penting banget. Padahal ini penting banget ya. Karena kita problem analisis itu banyak orang kewalahan atau apa nama istilahnya? Bukan kewalahan ya, banyak terjebak ya dengan masalah yang luar biasa karena pemahaman atau analisis masalah itu nggak baik di awal pengembangan. Jadi ya udah bikin aja. Dia nggak breakdown lagi dengan sub problem hingga akhirnya dia kerepotan sendiri. Aduh ini gimana? Karena analisis awalnya kurang baik gitu. Ini kan requirement analisis tahap awal banget nih. Jadi kita tadi pelajari yang kayak analisis pattern itu kan hanya polanya aja yang kita ambil itu kan polanya. Yang pentingnya itu sebenarnya di problem analisis. Oke. Kalau nggak ada kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi udah siap planning, sekarang trading. Nah, trading ini juga bagian analisis yang ada di bukunya Martin Fowler. Karena dia sering membuat project di rumah sakit, di bisnis, di bursa saham. Jadi dia banyak memberikan contoh-contohnya ya yang terkait dengan bisnis dia gitu atau project dia gitu. Karena saya melihatnya juga ini bisa diadopsi gitu ya, bisa diadopsi permasalahan dia, pattern dia tuh dengan permasalahan kita gitu. Ternyata bisa walaupun diterapkannya di bidang yang berbeda, tapi kita bisa menerapkannya di project-project kita. Oke. Pattern ini biasanya digunakan banyak digunakan ya, bukan selalu ya, banyak digunakan di buying and selling goods ya, jual beli barang. E-commerce masuk nggak? Ya masuk lah, kan trading tuh ya, kayak Tokped, Shopee, Lazada, what else, and so on ya, banyak. You name it lah ya, Anda kan lebih tahu daripada saya tuh kalau belanja online. Value of these goods with respect to changing market condition. Nah, ini kan kategorinya masuk ke yang saya bilang tadi ya, yang mana penjualan atau nilai jual barang-barang itu kan tergantung dengan perubahan atau kondisi pasar ya. Jadi bisa jadi di hari ini dijual murah, ya, besok harganya udah naik gitu ya. Jadi itu kan kondisi pasar, trading. Dan ini ada pattern ya, ada polanya juga nanti.
using the experience of building a trading system for a bank. Nah, ini untuk bank juga bisa ya, selain tadi saya bilang e-commerce. Jadi untuk perbankan juga sama ya. Jadi dia bisa jual beli falas ya, valuta asing, jual beli saham di bank juga mereka juga bisa jual beli saham ya. Atau bisa juga suku bunga kan bisa naik, bisa turun ya. Nah, makanya karena kita bukan orang ekonomi kayak saya bilang tadi, tapi karena ingin membuat software di bidang e-commerce atau di bidang perbankan, akhirnya kita mau nggak mau, suka nggak suka, kita pelajari itu apa suku bunga, apa tuh sukuk, apa tuh retail, apa tuh saham, apa tuh reksadana gitu. Akhirnya harus pelajari gitu. Saya juga harusnya yang bukan orang bukan orang ekonom atau orang saham atau apa istilahnya itu ya, broker, pialang. Tapi kita wajib tahu. Nah, walaupun saya cuma memberikan kuliah ini, jadi saya mempelajari juga tuh apa namanya saham, apa namanya reksadana, sukuk, retail, apa tuh bedanya. Ada saham syariah, itu namakan sukuk ya. Ada nanti saham itu terbagi lagi apa namanya, ada yang reksadana, ada pendapatan tetap. Aduh, jadi saya jadi belajar jadinya. Padahal saya nggak suka dengan akuntansi dulu. Jadi ekonomi gitu pusing ya. Tapi akhirnya karena saya harus menyampaikan materi ini, akhirnya saya harus belajar. Oke lah, kita next ke ke slide berikutnya. Nah, kontrak gitu ya. Nah, kalau di dalam setiap penjualan itu pasti ada kontrak itu kan. Nah, kontrak itu kan terkait misalnya kalau ini instrumennya apa aja, ada stok itu saham, ada komoditas itu misalnya value-nya atau bukan nilai, apa namanya, yang diperdagangkan itu apa, misalnya komoditasnya apa, cabai kah, buah-buahan, sayur-sayuran misalnya, cabai apa komoditas lah, pokoknya cengkeh, kopi, atau yang ada yang dijual itu, yang dijual itu apa, produknya apa. Kemudian ada nggak dengan hubungannya dengan foreign exchange, ada pertukaran apa namanya jual beli dengan asing ya, dengan luar negeri misalnya. Nah ini kan ada ada yang dijual, ada yang dibeli gitu. Pusing nggak tuh? Nah, kita harus pelajari, mau nggak mau, suka nggak suka, kayak saya bilang tadi ya, kita harus pelajari dengan detail. Tapi nggak repot, karena nanti kan kayak saya bilang tadi di awal, kita akan dipandu oleh staf ahlinya. Jadi mereka akan mengirimkan atau mengutus seorang staf ahli yang bisa ngajarin kita, yang bukan orang ekonomi atau orang jual orang saham gitu, tapi kita bisa dikasih pemahamannya gitu. Karena saya lebih suka langsung mendengarkan gitu daripada saya harus baca, dikasih buku teorinya, baca capek tuh. Kemudian saya dengerin aja dia ngomong oke ya, saya catat gitu. Daripada saya harus belajar sendiri gitu. Karena interpretasinya bisa macam-macam. Jadi kalau misalnya kita berinteraksi langsung, walaupun dia via online, kalau misalnya ada yang nggak saya paham, saya akan saya tanyakan ini gimana gitu. Oke, balik lagi ke sini, kontrak. Nah, kontrak itu secara umum dibagi dua. Ya, ada yang kontrak jangka pendek dan jangka panjang. Sama kayak kita kredit kalau dalam hal ini. Kan ada kredit yang setahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, kan gitu. Ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, kontrak itu secara umum ya, induknya kontrak ya, diwariskan itu yang pendek, panjang. Sekarang kontrak sendiri itu dia memiliki party atau pihak ya, satu pihak. Dalam hal ini pihaknya itu bukan satu gimana ya, nanti ada namanya counterparty, itu beda lagi. Pokoknya misalnya kontrak saya kredit ya, saya mau pinjam uang ke bank, itu saya dianggap party, berarti pihak pertama gitu. Ya, nanti ada counterparty, memang pihak kedua itu ya. Tapi di dalam satu kelas diagram atau di dalam satu kelas yang sama. Ya. Jadi para pihak, nah itu istilah dalam kontrak namanya para pihak. Ini kalau yang pernah berurusan dengan notaris, nah itu pelajari namanya para pihak. Tanya deh kalau yang orang tuanya notaris atau pengacara, para pihak itu apa Pak, Bu? Para pihak itu pihak yang terlibat di dalam kontrak itu.
third party, para pihak. Nah, kalau di bahasa Inggrisnya party saja. Party itu nanti jangan ada makna yang berbeda. Yang party itu bisa jadi pesta ya, bukan. Party ini pihak. Kalau di dalam istilah kontrak. Kemudian ada instrumen. Instrumen itu adalah apa yang dikontrakkan itu apa. Kalau misalnya dalam hal kredit, uang dikontrakkan. Atau misalnya kita punya kos-kosan yang dikontrakkan, instrumennya itu apa? Berarti kos-kosannya dikontrakkan ke pihak yang akan menyewa kos-kosan itu. Berapa lama? Itu berarti termnya ya. Termnya short term, ada long term. Nah, itu. Seperti itu kurang lebih. Nah, dalam kontrak itu sendiri nanti ada amount, ada number, ada jumlah, ada angka, ada uang. Yang pasti di sini kita bermain dengan uang. Pasti ada nominal yang dalam bentuk uang. Ada yang diperdagangkan itu adalah instrumen dan nanti ada terlibat dengan uang. Price-nya, harganya ada money. Nah, di dalam implementasinya, dalam kelas diagramnya, amount itu kan masuk ke dalam field nanti dia, amount-nya, number-nya, ya tipe datanya money. Ya, nanti kita punya kelas diagram baru money misalnya dengan tipe price tadi ya. Field propertinya price. Nah, itu kan dari sini aja udah ketahuan nih desainnya bagaimana nanti. Nah, ini ada penjelasannya sih di bawah, ada kontrak itu ada deal with another party. Jadi kontrak itu pasti akan nanti berhubungan dengan pihak-pihak yang lain ya. Ya, ada juga jumlahnya berapa, uangnya berapa, price-nya ya. Nah, price sendiri itu direpresentasikan dengan objeknya money. Makanya di sini nanti kelas kita akan buat kelas baru namanya money. Ini contoh saja ya. Tidak ada objek di situ. Long itu adalah yang kalau di saham tuh long itu untuk pembelian gitu. Short itu untuk jual. Jadi dalam saham biasanya istilahnya long itu berarti beli gitu. Ya beli. Kalau short itu berarti jual. Kurang lebih. Nah, kita bisa juga menggunakan boolean di sini is long untuk true false. Oke, ini contoh aja ya. Kalau ini singkat aja, saya tradingnya nggak begitu detail, tapi nanti dibaca-baca aja di rumah. Kurang lebih seperti ini. Kalau kita punya 1000 lembar saham, jadi kalau istilah dalam bahasa Inggris shares, lembar saham, ya. Shares itu dalam bahasa Inggrisnya. 1000 shares of Aroma Coffee Makers. Jadi dia punya saham di perusahaan yang namanya Aroma Coffee Makers 1000 lembar. Stok ya. To Martin Fowler. Nah, si Martin Fowler ini punya menjual 1000 lembar coffee maker itu ke si Martin Fowler. Seharga $30. Nah, kalau di dalam saham, kalau dibilang $30 berarti satu selembarnya ya, bukan 1000-nya. Berarti kalau dia 1000 berarti tinggal dikali aja 30.000 US dollars. Jadi per lembarnya itu 30, tinggi itu. Kalau di Indonesia tuh yang paling tinggi sahamnya adalah saham BCA. Per lembarnya saya nggak tahu nih, sekitar puluhan ribu, 30.000, 40.000 mungkin. Udah dia semakin naik tuh kalau saham BCA paling tinggi. Nah, kalau di sini dia $30 per lembar, berarti sekitar ratusan ribu juga tuh. Tinggi berarti ini sahamnya. Berarti perusahaannya gede ya. Biasanya bisa kita lihat dari harga sahamnya tuh perusahaan besar atau kecil tuh dari nilai berapa dolar atau berapa rupiah per lembarnya. Nah, di sini dianggap sebagai short kontrak. Kenapa? Karena dari sisi, kalau kita lihat dari sini, short itu adalah sell. Nah, kalau kita lihat dari sisi bank, subjeknya sell ya. Mega bank, si bank ini sell, menjual. Nah, berarti dia dianggap short kontrak. Nah, itu. Tapi juga bisa dia dianggap long kontrak kalau dari subjeknya itu si Martin Fowler. Ya. Itu bisa tergantung ya kondisinya gimana. Instrument is Aroma Coffee Makers, the amount is 1000 and the price is sekian gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Mega Bank sell, this is a long contract. Nah, ini juga bisa jadikan long ya karena counterpartinya adalah si British
Railways. Jadi subjeknya di sini kalau British Railways sebagai subjek bukan mega bank, dia dicakap long. Berarti dia membeli. Jadi si Britishnya membeli. Oke, dan seterusnya gitu ya. Jadi bisa menjual, bisa membeli. Tapi intinya bukan itu yang mau saya bilang, adalah bahwa di dalam kontrak apapun itu, mau di dalam saham maupun di luar saham, dia itu memiliki para pihak bisa short, bisa long kontraknya, dan dia punya instrumen. Kita bisa kasih contoh kayak penyewaan rumah kos-kosan misalnya. Setahun, 2 tahun ya kan. Berarti kalau menjual berarti kan dari sisi si pemilik rumah gitu, menjual. Dari sisi ini berarti membeli dari sisi kitanya, pihak yang akan menyewa kan sebagai pembeli, dan begitu sebaliknya gitu ya. Nah, hubungannya memang dia nanti short long itu ya one to many jadinya ya, terhadap satu kontrak tertentu. Oke. Nah, ini counterparty saya bilang tadi, ada counterparty, ada primary party, ada counterparty, ada pihak pertama, ada pihak kedua. Nah, ini yang Bapak Ibunya notaris atau pengacara atau bidang hukum udah paham tuh, ada pihak pertama, ada pihak kedua. Nah, pihak pertama tuh kalau dalam bahasa Inggris namanya primary party. Nah, pihak kedua namanya counterparty. Jadi pihak pertama biasanya yang menyewakan rumah kos atau memberikan pinjaman, atau kalau dari sini misalnya bank primary partinya bank misalnya. Jadi counterparty-nya nasabah berarti meminjam uang misalnya, atau kredit ya, mengajukan kredit, disetujui. Nah, akhirnya nanti banknya buat kontrak ya, si pihak banknya atas nama Bank Syariah Indonesia misalnya memberikan pinjaman ke si fulan sekian. Nah, itu primary party. Di sini juga saya udah buat ya, the host bank is always primary party. Dia akan selalu bank itu sebagai pihak pertama. Nah, pihak pertama. Dan umum memang kalau di Indonesia juga demikian ya, yang memberikan pinjaman itu di dalam perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian hutang piutang, itu pihak pertama pasti orang yang memberikan hutang, atau orang yang memberikan uang, atau yang orang memberikan jasa. Umum itu biasanya seperti itu. Atau orang yang mempekerjakan seseorang, misalnya kontrak kerja antara Anda sebagai programmer dengan sebuah perusahaan atau institusi atau unsiah misalnya. Itu banyak bimbingan saya yang dikontrak oleh unsiah, USK namanya sekarang, oleh USK untuk mengerjakan satu proyek. Itu biasanya mereka dijadikan sebagai pihak kedua. Pihak pertamanya misalnya lembaga apa di unsiah misalnya, di USK, itu memberikan pekerjaan kepada pihak kedua. Nah, itu namanya siapa? Biasanya seperti itu. Sama kok di Indonesia juga. Ya, always the primary party. Oke, ini model ya. Jadi ada model. Kita membuat model yang simple sebetulnya dalam trading ini. Jadi nggak yang ribet. Jadi modeling prinsipalnya, when more the one equivalent set of feature can be provided, pick the one that the domain expert is most comfortable with. If the domain expert feels that both are valuable, show both and mark one derive. Ini secara umum modeling persimpelnya dia menyatakan bahwa kalau memang ada satu model yang kita, atau satu domain yang mungkin udah cocok ke dalam masalah kita atau dalam proyek kita, ya udah gunakan aja itu gitu. Baik untuk proyek itu maupun proyek yang lainnya. Jadi nggak perlu diperumit dengan penambahan domain yang nggak perlu. Simpelnya seperti itu. Ya. Kalaupun dia perlu ada, atau domain expert misalnya, tim kita bilang, oh ini kayaknya perlu untuk penambahan domain baru, atau ada perlu perubahan misalnya, ya udah gunakan kedua-duanya aja gitu. Jadi intinya jangan sampai merubah sesuatu itu sehingga nanti yang ada membuat kita bingung sendiri ya, bingung
dengan perubahan domain itu. Jadi buat yang sesimpel mungkin. Intinya seperti itu. The simple one. Yang comfortable. Yang comfort, yang nyaman bagi kita gitu ya, sebagai designer atau domain expert. Nah, portofolio juga gitu ya. Portofolio ini di dalam kontrak itu ada pasal-pasal ya. Ada pasal-pasal yang menyatakan detail dari kontrak itu ya. A portfolio is collection of contract ya. Jadi kumpulan dari kontrak-kontrak itu adalah portfolio. Jadi ya kontrak itu kan ada pasal-pasal. Nah, portfolio itu nanti dijadikan kayak sebagai bundelnya gitu ya. Jadi ada banyak kontrak di dalam satu portofolio. Nah, di sini dibuat tanda tanya. Kenapa? Karena kita nggak tahu ini portofolio itu hubungannya dengan kontrak itu bagaimana. Ya. Nah, di dalam risk management, kalau di ekonomi itu ada namanya risk manajemen risiko. Jadi ada khusus bidang yang coba menganalisa risiko terhadap satu institusi. Itu ada bidang tertentu. Kalau kita di IT itu ada tim tim security-nya lah yang bagian untuk ngecek keamanan datanya misalnya. Nah, di perbankan juga ada tuh risk management. Ya, dia akan menganalisis kira-kira untung nggak kalau kita berikan modal ini ke si A misalnya. Itu ada tim yang akan menganalisis itu. Jadi makanya kadang-kadang kenapa usulan kredit kita ditolak, itu karena setelah dipelajari sama pihak bank ternyata kita bisnisnya nggak menguntungkan bagi mereka. Kemungkinan nanti kita akan kewalahan untuk mengembalikan dananya. Jadi ditolak gitu ya. Nah, kalau memang itu ada, makanya kita butuh portofolio. Jadi kayak kumpulan kontrak-kontrak ya. Misalnya di dalam satu perusahaan atau di satu unit misalnya. Di situ ada kontrak jual beli, kontrak sewa menyewa, kontrak pinjam meminjam gitu lah ya. Ya itu kan beda-beda kontraknya. Nah, itu kan ada di dalam satu portofolio itu. Misalnya, kamu keperluannya apa? Mau pinjam uang? Oke, kita pakai pinjam meminjam. Oke, si Anu mau sewa tempat gitu. Oke, berarti kontraknya untuk penyewaan tempat. Jadi dia ada kayak bank data ya, gitu yang bisa menyimpan kontrak-kontrak. Itu namanya portfolio. Oke, itu untuk portfolio. Dynamic portfolios with filters. Nah, portfolio juga kita bisa filter ya. Yang kalau diperlukan misalnya untuk kontrak tertentu ya. Nah, ketika dia masuk ke filter, dia nggak lagi tanda tanya hubungan relasi antara kontrak dan portofolio. Jadi dia sudah many to many gitu ya. Jadi di banyak portofolio bisa jadi untuk banyak kontrak gitu ya. Boolean di sini maksudnya adalah ini filter. Jadi kita bisa menyaring gitu. Kita dalam melihat portofolio untuk satu kontrak tertentu kita bisa pilih kontrak misalnya kayak saya katakan tadi untuk sewa menyewa apa gitu. Jadi kita bisa tentukan di sini. Nah, kalau memang diperlukan kita bisa menggunakan filter di situ dengan Boolean method true false. Nah, kontrak juga kalau di dalam bisnis itu dia punya masa waktu ya atau punya masa tertentu. Jadi dia nggak lepas kayak gitu aja. Kalau tadi period time di action tadi di dalam trading juga demikian ya. Ada waktu dia yang harus kita sepakati bersama. Jadi nggak bisa loose segitu aja. Apakah kontraknya setahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Kapan dia start, kapan dia end itu harus ditentukan di dalam kontrak. Namanya kontrak selektor. Nah, ini kita expand lagi lebih luas. Kontrak itu kita bisa buat selektor. Namanya date di sini, kemudian instrumennya tetap, partinya tetap, portofolio dan seterusnya. Tapi kita hanya menambahkan selektor di sini, kita expand dia, kita perluas dia dengan membuat ada masa dari berlaku kontrak tersebut. Nah, misalnya kalau di sini dia punya, ini contoh ya, dia menjual filternya untuk portofolionya nih ya.
untuk hanya khusus Aroma Coffee Makers, instrumennya, dan John Speed itu sebagai pihak kedua. Ini biasa ya. Jadi ini sebagai contoh aja. Nah, kemudian untuk provision several portfolios, kita banyak portofolio lagi. Kita tinggal filter aja sebetulnya. Nah, portofolionya mau difilter juga bisa langsung ya. Jadi kita buat satu inheritance, jadi portfolio filter itu kontrak selektor ya hubungannya. Nah, ini kita bisa pisahkan dia yang set filter dan hard coded filter. Jadi ada dua filter di sini. Yang satu kita bisa set dia dengan dinamis, yang satu lagi dia hard coded, artinya dia udah filter yang udah baku. Ya. Jadi kita kalau yang dinamis itu kita bisa bebas milihnya. Misalnya kalau drop down itu kan ada yang bisa dipilih udah hard coded dibuat, ada yang kita bisa ketik ya, bisa typing gitu ya. Itu yang filter juga demikian, kita bisa yang pisahkan dua jenis ya, yang hard coded atau yang dinamis. Nah, kalau yang hard coded dia butuh boolean rutin. Ini biasa ya, boolean rutin untuk menandakan bahwa satu boolean ini untuk bisa digunakan untuk beberapa hard coded filter tadi. Kemudian ini portofolionya sama masih ya, cuma dia digunakan filter aja di sini. Ya. Nah, ingat bahwa portofolio itu atau portfolio itu adalah kumpulan kontrak ya. Nah, jadi makanya di sini hubungannya antara portfolio dan kontrak itu many to many. Jadi dia bisa banyak portfolio untuk banyak kontrak. Ya. Khusus untuk yang dinamis set filter itu kita gunakan set operation. Di sini kalau dalam penggunaannya bisa menggunakan union, ya, penggabungan, intersection, irisan, atau set difference, ya, himpunan yang berbeda-beda. Nah, ini tergantung permasalahannya sebetulnya. Jadi yang didesain ini oleh si Martin Fowler untuk kasus di dalam tradingnya dia. Di dalam trading kita bisa jadi berbeda, tapi kita nanti di dalam penggunaannya atau implementasinya di dalam project, kita boleh pakai yang ada di gambar ini, ya, tapi dengan penamaan yang berbeda, ya, nah, bisa jadi berbeda dia. Nah, date-nya mungkin sama, tanggalnya sama, kontrak selektornya mungkin sama, partinya sama, instrumennya sama, tapi kita nggak punya portofolio misalnya, bisa jadi berbeda, tapi secara umum untuk selektornya akan sama, misalnya seperti ini. Nah, ini akan kemungkinan besarnya akan sama ini, sampai ke sini, sampai kontraknya di sini. Misalnya kita mau buat software untuk penyewaan villa tadi. Nah, villa itu kan punya kontrak ya kan antara penyewa dan yang punya villa gitu. Dan nanti akan sama dia nanti. Tergantung kasusnya bagaimana. Kalau Anda bikin aplikasi, misalnya aplikasi KRS online, ini akan sama juga. Portofolionya apa? Berarti Anda harus misalnya memenuhi panduan, memenuhi aturan yang ditulis dalam panduan akademik Universitas Syakuala. Ya, Anda harus punya NPM, Anda harus bayar SPP, itu kan rules-nya itu kan. Harus itu kan ada di dalam kontrak. Ya, Anda harus selain bayar SPP aktif, ya bayar SPP aktif. Terus kalau mau kuliah berarti harus ada isi KRS misalnya, itu kan ada kontrak. Nah, KRS itu sendiri sebetulnya kan kontrak tuh. Kontrak antara Anda dengan universitas. Dalam hal ini jurusan. Berarti Anda membuat pernyataan bahwa saya bersedia untuk mengambil mata kuliah A, B, C, D pada semester ini dengan jumlah SKS total sekian. Aturannya adalah maksimal 24 misalkan. Dari sisi dosennya juga demikian, nanti ada kontrak kuliah, dosen akan memberikan kontrak kuliah. Dan kami ini nanti paling telat tanggal ini saya lupa nih harus. Oh ya, hari ini terakhir harus upload kontrak kuliah. Tanggal 13 hari ini. Untung saya ingat. Saya harus upload kontrak kuliah ke mana tuh, ada ke sistem SIM kuliah atau SIM KD saya lupa. Nah, saya juga harus upload itu kontrak kuliah. Nah,
biasanya nanti akan saya share juga ke mahasiswa apa yang akan kita pelajari lebih detail ya. Walaupun di awal kuliah saya juga ada sebutkan kan pertemuan di awal kuliah saya juga ada sebutkan, ini topik apa gitu ya. Yang pertemuan kelima apa, pertemuan keenam apa gitu ya, pertemuan ketujuh, dan seterusnya. Nah ini kan nggak detail ya. Nanti di kontrak kuliah itu ada format yang standarnya. Nanti akan saya share juga. Oke. Nah itu untuk trading ya, trading dia memiliki kontrak yang bisa disimpan di dalam portofolio. Oke, ini contoh, saya langsung ke contoh aja. Sedikit lagi ya, contoh. Instrumen, nanti jelaskan. Oke. Instrumen itu kan yang mau ditawarkan kan, barangnya, produknya, atau barangnya. Itu instrumen. Kalau di sini dia saham, karena saham ada bid, ada yang ditawarkan, ya, bidding, ada yang offer ditawarkan, ada bidding yang coba kita ajukan gitu ya, penawaran harga. Oke, price ya, ini hubungan dengan price karena instrumen itu pasti akan selalu ada price. Kenapa dia many? Karena price itu kan dinamis, bisa berubah-ubah. Kemudian ada quote, ya, quote itu terkait dengan price juga, ya. Instrumen dan quote, karena quote itu dia nanti bertanggung jawab ke kedua sisi ya, baik ke instrumennya maupun ke time point-nya. Oke. Nanti dibaca aja lagi karena waktunya juga udah mepet sekali. Kita harus selesaikan trading hari ini karena minggu depan kita masuk ke architectural pattern, pola untuk arsitek softwarenya, itu udah masuk ke intinya lagi ya. Kalau ini kan cuma analisis saja nih, menganalisis. Oke, saya langsung aja ke poin kesimpulan yang di sini. Kita bisa tarik kesimpulan, jadi kita udah pelajari yang namanya patterns untuk dari requirement analysis, problem analysis sampai ke pattern analysis atau analisis patterns. Jadi untuk bisnis, untuk problem yang sifatnya bisnis itu kita menggunakan bisnis domain. Ini domain baru di samping yang udah kita pelajari sebelum-sebelumnya ada causal, lexical, biddable, dan display ya, yang nggak disebutkan di sini, yang termasuk causal juga. Nah, kita punya bisnis domain. Analisis pattern di sini untuk apa? Untuk mengekspresikan domain tertentu yang berhubungan dengan bisnis. Gitu. Jadi khusus untuk bisnis. Jadi ada transaksi jual beli di situ. Nah, itu kita menggunakan pattern analisis. Ya. Analisis pattern itu sama seperti problem frames, dia reusable. Cuman dia nanti ditulisnya atau digambarnya dalam bentuk kelas diagram. Ya. Contoh-contoh tadi misalnya kita punya planning, kita punya trading gitu ya, itu bisnis domain, termasuk dalam bisnis domain untuk analisis pattern. Oke, saya kira itu ya yang bisa saya diskusikan untuk hari ini. Jadi nanti di rumah tolong dibaca lagi. Kalau ada yang nggak dipahami, boleh nanti kita diskusikan minggu depan sebelum materi architectural patterns. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. 5 minutes. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Bagaimana kita bisa menilai kalau itu short atau long yang untuk kontraknya, Pak? Ya, ada dua sisi, betul. Kalau dia, ntar saya buka slide-nya ya. Kalau dia membeli, ya itu dianggap long. Tapi kalau dia menjual itu sell. Short, sorry. Ini teorinya seperti itu. Nah, long kontrak itu menjual. Jadi dari sisi mana kita melihatnya?
Ya, misalnya begini, si Megabank ini menjual. Berarti kalau dari sisi Megabank menjual, berarti itu dianggap sebagai long kontrak. Ya, kalau dari bisnisnya long kontrak. Tapi kalau dari sisi si Martin Fowler sebagai orang yang membeli saham ini senilai $30 ini, dia dianggap short. Ya, short kontrak. Nah, itu kalau case-nya di dalam saham. Nah, kalau misalnya di dalam apa namanya kredit misalnya atau jual beli atau sewa menyewa itu beda lagi konsepnya. Nah, makanya di sini dia nggak kasih contoh ya. Nah, tergantung bisnis rules-nya bagaimana. Misalnya di dalam suatu bisnis ya, dalam satu perusahaan pinjol misalnya, yang lagi heboh ini kan pinjaman online. Pinjaman yang di bawah 3 tahun, berarti 1 tahun, 2 tahun sampai 3 tahun itu dianggap short. Nah, itu konsepnya berbeda. Tapi di atas 3 tahun, berarti 4, 5, 10, 15, 20 tahun maksimal, kan maksimalnya biasanya 20 tahun tuh kan, pinjam uang di bank, itu dianggap long. Nah, jadi itu tergantung rules yang ada di pengelolaan bisnis mereka. Jadi kita nggak bisa bilang, oh ini long, ini kontrak. Tapi kalau di dalam pembelian saham, itu bisa. Nah, saham biasanya kalau dia sell, itu udah pasti dia long, short. Kalau dia sell itu short. Tapi kalau dia buy itu pasti long. Itu dua rule yang berbeda, tergantung. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kayak villa, ini langsung aja saya contoh villa. Villa itu kalau Anda misalnya buat aturan sendiri nggak apa-apa. Anda kalau kita kan nggak punya klien nih, buat aja aturan. Kalau villa itu disewa 7 hari, 7 malam, ya itu dianggap long misalnya. Nah, maka kontraknya adalah kontrak yang sifatnya long. Tapi kalau dia bawah 7, berarti short. Nah, itu Anda buatnya seperti itu. Kalau di dalam aplikasi karya restoran kayaknya sulit ya. Mana long, mana short. Nggak ada long, nggak ada short. Berarti nggak ada, ya kontrak aja. Boleh nggak? Ya boleh. Tadi kan udah dibuat. Kontrak aja, nggak perlu dibuat penjabaran dia harus ada apa namanya short atau long. Karena kan induknya itu kan kontrak. Induknya itu adalah kontrak. Apakah dia wajib ada long dan short? Tidak wajib kan? Karena dia kan ini hanya apa namanya child class ya, anak dari kontrak ya, long short. Nggak ada juga tak apa-apa, gitu ya. Jadi nggak masalah ya, ada kontrak tuh ada short atau long gitu ya. Makanya tadi saya bilang tergantung kondisi atau situasi yang ada di case kita atau di project kita. Mudah-mudahan menjawab ya, tapi ini nggak wajib ada ya, long short itu nggak jadi masalah ya. Kalau memang ada dibuat, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Dan itu sesuai dengan rules yang ada. Oke, ada lagi pertanyaan? Jangan lupa absen di SIM kuliah ya. Terutama nanti yang kelas B ya, yang jam 2 itu jangan lupa absen ya. Minggu lalu ada yang lupa nggak tahu ya. Kalau ada yang lupa ya udah nggak apa-apa, saya tunggu sampai jam 6 sore hari ini. Tolong di-listkan aja di grup yang lupa-lupa absen. Saya nggak ngecek lagi dia datang atau enggak atau hadir di kuliah, nggak apa-apa. Saya nggak cek. Kalau yang Pak saya lupa absen, saya absenkan. Gitu. Nggak apa-apa lah. Ya. Oke, kalau nggak ada, terima kasih. Kalau nggak ada lagi yang bertanya, terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Minggu ini nggak ada tugas ya. Kemungkinan minggu depan ada tugas. Kemungkinan minggu depan ada tugas. Baik. Oh ya, sebelum saya tutup, praktikumnya kapan? Udah mulai atau belum? Sudah mulai, Pak. Setiap hari apa? Jam berapa? Kelas A hari Rabu. Kelas Pagi jam 8. Dipisah ya. Pagi jam 8. Kelas B? Kelas B nggak ada info. Oke. Sudah berapa kali pertemuan, Mizwar? 2 kali, Pak. Sudah 2 kali. Oke. Good.
Baik, terima kasih. Kalau memang nanti ada yang ditanyakan langsung aja via WA saya atau email. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Semangat.